Salam Philadelphia, kasih persaudaraan. Ibadah Minggu pagi 5 Juli 2020, Jemaat Sidang Gereja Pantekosta di Indonesia, Philadelphia, Perum CHT 1 wilayah Manado, Malalayang 1 Barat, dilaksanakan di rumah masing-masing, dituntun dari rumah gereja, dipimpin oleh tim pelayanan dan Pendeta Peki Mawuntu. Pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan. Untuk itu saya jemput semua sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Kusanjung Kau di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Sekali lagi ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Ku sanjung Kau di tempat yang maha tinggi. Ku sanjung, haleluya, Kau di tempat tinggi, amin. Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung, amin, Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Kau saja yang suci, haleluya.
mari kita sembah Dia. Hanya Engkau yang layak kami puji. Hanya Engkau yang suci. Engkau yang layak terima pujian kami. Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak terima glory. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sanjung Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami. Kemanakah kami akan pergi Tuhan? Biarlah kehidupan kami Tuhan, kami mau taruh seutuhnya. Biarlah Engkau yang menuntun kehidupan kami. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci?
sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Ibu Devne Mukasuretu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Luar biasa Engkau Tuhan bagi kami. Luar biasa yang Engkau pikirkan bagi kami. Tak terselami Tuhan. Kasih setia Tuhan luar biasa bagi kami. Pengorbananmu begitu sempurna bagi kami Tuhan. Itulah sebabnya saat ini kami bersyukur menaikkan pujian terima kasih buat segala anugerah-Mu yang Kau beri bagi kami. Terlalu dalam Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah terbatas bagi kami. Dan kami mau katakan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Engkau Yesus. Engkau terlalu hebat, terlalu luar biasa bagi kami. Terima kasih buat pagi hari ini kalau kami ada di sini. Kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami akan meninggikan nama-Mu, menyembah Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih dan kami percaya Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus akan melawati kami yang ada di sini dan siapapun yang mendengarkan kami Tuhan untuk kami beribadah. Setiap telinga yang mendengarkan ini dijamah oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa menjadi berkat. Iman percaya kami semakin lebih lagi dan lebih lagi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan siaplah kami akan buka ibadah kami minggu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semuanya katakan amin. Haleluya. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Kita lakukan. Haleluya. Kita bersorak bagi Tuhan. Mari kita perdengarkan suara nafiri bagi Tuhan. Amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah
semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jangan halangan, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, Raja. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan. Amin. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menandingi tinggi. Nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Jangan biarkan pencobaan, amin, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, makin serupa dengan gambaranmu. Bersama-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menandingi tinggi. Nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Soraklah, sorak dengan tetap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi, nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Soraklah, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Kita kasih kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sidang jemaat, kita siapkan hati kita. Mari kita terima kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Engkau Bapa yang mengasihiku. Terima kasih Tuhan.
Haleluya Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Haleluya, Kau Bapa yang mengasihi kami. Oh, terima kasih. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Max Beki Maulana. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu,
Haleluya, haleluya. Kita berdoa untuk dengar firman Tuhan. Kami aminkan Tuhan kami adalah Bapa yang baik, sungguh baik, amat baik, punya rancangan baik bagi kami. Kami boleh berseru memanggil nama Bapa karena kami adalah anak-anak Bapa di surga. Ketika kami imani bahwa kami telah ditebus oleh darah Yesus, maka kami menjadi anak-anak Bapa di surga. Terpujilah Tuhan, terima kasih. Kami sudah memberi puji dan sembah bagimu. Saatnya kami akan dengar kebenaran firman Allah. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus mengurapi kami semua, membuat kami mengerti kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Pengurapan Roh Kudus terjadi bagi kami semua. Dan hamba-Mu sudah siap memperdengarkan firman Allah. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Salam Philadelphia, kasih persaudaraan. Selamat ketemu dengan saya Pendeta Vicky Mabuntu pada hari ini, hari Minggu 5 Juli 2020, kita mengadakan ibadah masih di rumah masing-masing ya jemaat Tuhan. Dan pada kesempatan ini marilah kita mendengarkan kebenaran firman Allah, dan kepada siapa saja yang mengikuti pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini, saya memberi tema hati dan pikiran dipelihara oleh damai sejahtera. Sekali lagi tema hati dan pikiran dipelihara oleh damai sejahtera. Pembacaan firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 7. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 7. Ayat 2. Euodia ku nasihati dan Sintikhe ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Lembaga Alkitab memberi judul Nasihat Terakhir dari Rasul Paulus. Adapun suratan Paulus kepada jemaat di Filipi pada saat ia ada di penjara. Tapi yang luar biasa, dalam penjara oleh karena Injil, Paulus memberitakan firman Tuhan. Yang saya angkat temanya hati dan pikiran dipelihara oleh damai sejahtera. Hal yang luar biasa sekalipun di dalam kesulitan, ya, hati dan pikiran ini bisa dipelihara oleh damai sejahtera. Kita akan mempelajari dari sisi bagaimana hati dan pikiran dipelihara oleh damai sejahtera. Dari konteks pasal 4 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-7. Yang sangat diharapkan saya perhatikan di sini ialah setiap orang Kristen hendaknya memiliki damai sejahtera. Yaitu damai sejahtera Allah. Supaya setiap pribadi dapat mengalami ketenteraman hati, dapat mencegah kesusahan
dan duka yang mendalam dalam situasi yang mencemaskan, akan merasa aman dan bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Ini hal luar biasa di Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita mempelajari dari konteks ini 3 hal. Yang pertama mengenai arti damai sejahtera. Ya. Karena hati pikiran kita akan dipelihara oleh damai sejahtera. Istilah damai sejahtera ini, damai sejahtera, istilah bahasa Ibrani shalom. Kalau Yunani eirene. Ya. Makna dasarnya adalah keserasian, keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, dan keberhasilan di segala bidang kehidupan. Dari pengertian ini dihubungkan dengan konteks pembacaan tadi, ya, damai sejahtera ini ada hubungannya dengan hubungan kekeluargaan, hubungan dengan sesama. Ya, kalau dalam konteks ini. Damai sejahtera juga boleh berbicara hubungan antar negara secara internasional, hubungan antara desa, antara kota, ya, daerah di berbagai tempat ada hubungan dengan berbagai negara. Tetapi kita akan lihat di sini damai sejahtera dalam hubungannya dengan sesama, ya, dalam keluarga dan sesama, seperti itu. Ada referensinya Amsal 17 ayat 1. Bagaimana damai sejahtera itu mulai dari keluarga. Karena sudah beberapa bulan ini kita ibadah di rumah tangga, keluarga ini perlu damai. Damai sejahtera. Referensi Amsal Sulaiman 17 ayat 1. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Jadi ini sekalipun makanan yang begitu banyak, kalau disertai dengan perbantahan itu tidak ada damai namanya, ya kan? Saya bisa katakan bahwa sekalipun di dalam kehidupan setiap keluarga makanan secukupnya, seadanya, jika disertai dengan hidup tenang, ya, disertai dengan hidup tenang di dalam keluarga, ini yang sangat menguntungkan, dapat memelihara hati dan pikiran antara hubungan di dalam satu keluarga, daripada makanan yang melimpah tetapi bertengkar. Istilahnya ada perang mulut. Ya, jadi lebih baik makanan secukupnya, yang seadanya, disertai dengan hidup tenang. Ada yang mengalah untuk hidup tenang. Puji Tuhan. Dalam keluarga. Nah, bagaimana dengan hubungan dengan orang lain? Orang lain sama kita. Referensinya Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Jadi kita tidak perlu membalas kejahatan. Ya. Lakukanlah yang baik karena Tuhan baik. Ayat 18 dapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Biarlah ini menjadi motivasi kita. Supaya hati dan pikiran pertama pribadi kita ada damai, ada sejahtera, ada ketenangan, ya. Puji Tuhan. Ada keutuhan dengan sesama. Kita tidak perlu membalas caci maki dengan caci maki, kejahatan dengan kejahatan, tidak perlu. Melainkan kita lakukanlah yang baik. Itulah sebabnya jalanilah hidup setiap hari. Marilah kita jalani hidup setiap hari tanpa perselisihan.
dan lakukanlah yang baik. Karena Tuhan baik, punya rancangan baik untuk bekerja bersama dengan pribadi kita mendatangkan kebaikan. Maka pribadi kita akan menikmati hidup damai sejahtera. Pribadi kita akan menikmati hidup tentram bahkan makmur. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Jadi tidak usah membalas. Referensi lagi Ibrani 12 ayat 14. Bagaimana ini damai sejahtera ini bisa melahirkan hati dan pikiran kita. Ini perlu ada usaha. Ya, ada usaha. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, sekalipun ya bisa membuat kejengkelan. Ya, tapi perlu ada usaha. Kemudian dikatakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bagaimana kalau sudah berselisih dengan sesama? Ya kan? Tidak tampak lagi kita sebagai orang kudus yang sudah dikuduskan. Pengudusan bagi setiap orang yang percaya itu adalah kasih karunia. Itulah sebabnya marilah kita tampil dalam kehidupan keseharian kita sebagai orang kudus. Karena apa? Pribadi kita menjadi kudus adalah kasih karunia. Makanya hiduplah damai dengan sesama. Hiduplah damai dengan sesama. Dan jalanilah hidup kudus tiap hari. Di berbagai tempat di mana saja kita jalani hidup kudus. Supaya apa? Firman Allah berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, karena kekudusan ini, pengudusan adalah kasih karunia, kita jalani itu. Ketika kita jalani, kita percaya kita akan melihat juru selamat kita. Satu ketika. Luar biasa. Ada lagi referensi bagaimana kita hidup damai, hati dan pikiran kita tenang, tentram. 1 Petrus 3 ayat 11. Ia harus menjauhi yang jahat. Rupanya yang tadi jahat itu tidak boleh dibalas. Nah, ayat ini dikatakan menjauhi. Artinya apa? Kita diingatkan supaya kita tidak bisa bergaul dengan yang jahat, harus jauhi dan melakukan yang baik. Luar biasa, sekalipun di situasi yang kurang atau tidak baik, marilah kita lakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Luar biasa, biarlah kita dapatkan perdamaian itu. Ya, perdamaian. Itulah sebabnya saya bisa katakan perselisihan pasti akan berhenti. Perselisihan pasti berhenti ketika seseorang menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Sehingga ia boleh mendapatkan perdamaian. Ini kita dapati perdamaian di antara sesama kita. Ketika kita lakukan ini, yang pertama kali mengalami damai sejahtera pribadi kita, dan pribadi kita menjadi sarana berkat damai sejahtera bagi orang lain. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan siapa saja yang mendengarkan firman Allah ini, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian penciptaan Allah, langit dan bumi dan segala makhluk dijadikan, diciptakan Tuhan. Ya, Tuhan berfirman, ya, segala yang Dia ucapkan, yang Dia ciptakan, Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang Dia jadikan sungguh amat baik, sungguh amat baik. Dengan kata lain, saudaraku dalam Tuhan, Tuhan mau melihat yang Dia ciptakan itu sungguh amat baik. Di dalam kehidupan kita juga Tuhan mau melihat pribadi kita apakah amat baik.
hubungan kita dengan sesama kita, apakah Tuhan lihat sungguh amat baik. Haleluya. Puji Tuhan. Memang pada awalnya Tuhan menciptakan, menjadikan Adam dan Hawa sungguh baik, amat baik. Bahkan saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus penuh dengan kemuliaan. Beda dengan ciptaan lain. Penuh dengan kemuliaan. Ya. Dan Tuhan tempatkan mereka dalam suatu tempat yang penuh kemuliaan di Taman Eden. Karena Allah bersama mereka. Allah bergaul dengan manusia yang mulia. Tuhan luar biasa. Mari kita akan lihat pada poin yang kedua. Karena pada poin yang kedua ini kita akan mendapati sesungguhnya manusia yang pertama Adam dan istrinya Hawa, mereka itu sungguh indah, amat baik di mata Tuhan. Di tempat Taman Eden yang sungguh indah. Tuhan inginkan dalam setiap rumah tangga kita keluarga yang aman, tentram dan sungguh indah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mari kita lihat pada poin yang kedua. Damai sejahtera melampaui segala akal. Ini, akal pikiran kita secara manusia. Akal pikiran manusia ketika manusia jatuh dalam dosa, rusaklah. Hilanglah kemuliaan Allah. Ya. Itulah sebabnya cara berpikir manusia itu terbatas dan ada kecenderungan hatinya melayani dosa. Kecenderungan hati melayani dosa. Nah, Paulus katakan bahwa damai sejahtera yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita, ya, yang luar biasa melampaui akal. Apa artinya ini? Artinya damai sejahtera lebih baik. Ya, damai sejahtera Allah ini ya, lebih baik dari akal pikiran kita, akal budi, ya, pekerti kita. Ini damai sejahtera Allah yang masih lebih baik. Dan damai sejahtera Allah kadangkala di luar akal logika kita. Tanpa didampak kita tidak bisa dapat jangkau bagaimana Allah bekerja dengan damai sejahtera. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan bahwa damai sejahtera itu akan melampaui segala akal pikiran kita. Ada referensinya Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Firman Tuhan, sebab rancanganku, ya, bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ini kan, ya, melampaui rancangan Tuhan penuh dengan damai. Jalan Tuhan itu jalan damai, sejahtera. Oke, ayat 9. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi tak terukur. Wow. Demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Luar biasa. Melampaui rancangan kita. Ya. Saya bisa katakan bahwa setiap orang bisa saja membuat rancangan dan menentukan jalan hidup. Bisa. Bahkan dia menetapkan jalan hidupnya. Tetapi rancangan dan jalan Tuhan, ya, pasti mendatangkan damai sejahtera. Mengapa? Setiap umat manusia diberi akal oleh Tuhan. Akal budi. Ketika dia membuat rancangan dan menetapkan langkah, kadangkala perjalanan hidupnya menuju pada kebinasaan, saudaraku dalam Tuhan. Ya, kalau dia punya rancangan dan menetapkan langkah hidupnya menurut keinginan duniawi. Itulah sebabnya perlu
Kita ada dalam rancangan damai sejahtera Tuhan. Pada jalan damai sejahtera Tuhan. Karena itu yang melebihi apa yang kita pikir. Ada referensinya Efesus 3 ayat 20 ini berbicara kuasa. Setiap orang Kristen saya bisa katakan kita mau berdoa. Bahkan yang kita doakan apa yang kita pikirkan agar supaya terjadi. Ahli pikir mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dan seseorang itu alami karena itu yang dia pikirkan. Yang dia pikirkan dia bisa alami. Mari kita lihat firman Allah berkata untuk hal ini Efesus 3 ayat 20. Efesus 3:20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Ini. Saya bisa katakan bahwa damai sejahtera Allah bekerja kadangkala di luar dari logika kita. Dapat dijangkau dan dipikirkan. Ini perlu dengar dan terima dengan iman. Mengapa? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Jadi kalau setiap orang Kristen ya melakukan sesuatu mungkin bisa mencapai 60-70%. Tetapi saya bisa katakan ketika Allah bekerja dengan kuasanya akan menyempurnakan itu mencapai 100%. Itu bahagian Tuhan yang hebat. Kita bangga tentunya memiliki Tuhan yang kita imani, yang punya kuasa dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan. Amin. Puji Tuhan. Hari-hari ini sementara kita doakan supaya bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain terlepas dari pandemi COVID-19 ini yang sangat mengganggu aktivitas, bahkan sekarang ini sudah mengganggu perekonomian bangsa-bangsa dan dapat dialami setiap keluarga. Puji Tuhan. Ini perlu pribadi kita memiliki hati dan pikiran ya yang dipelihara oleh damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah. Puji Tuhan. Saya bisa katakan setiap orang percaya mendoakan apa yang ia pikirkan, tetapi Tuhan berkuasa melakukan lebih dari apa yang dia pikirkan dan doakan itu. Dan Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera. Damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu tidak bisa dihubungkan dengan situasi. Dengan kata lain bukan karena situasional maka seseorang itu akan memperoleh damai sejahtera. Tetapi sekalipun dalam keadaan yang ada kesulitan, kesesakan, Tuhan bisa bekerja mendatangkan damai sejahtera. Mengapa saudaraku dalam Tuhan? Pada prinsipnya Tuhan Yesus telah melakukannya dan sempurna. Mendamaikan Allah dengan manusia yang berdosa. Dengan iman kita terima pendamaian oleh darah Yesus. Ini prinsip. Ya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan siapa saja yang mendengarkan firman Allah, kita masuk pada poin yang ketiga. Damai sejahtera memelihara hati dan pikiran. Tadi menjangkau lebih ya yang pikirkan. Tetapi sekarang dia akan pelihara. Wow, ini dahsyat. Luar biasanya yang sangat memberkati bagi kita semua ya. Damai sejahtera memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Ini harus di dalam Kristus Yesus. Di luar Yesus tidak pernah seseorang akan mengalami pemeliharaan pikiran dan hatinya dengan damai sejahtera. No. Firman Allah telah tetapkan hanya orang yang di dalam Yesus. Itulah sebabnya berbahagialah Bapak Ibu Saudara-saudari yang hidup dalam Yesus. Haleluya. Ketika kita percaya Tuhan dan firman Allah kita ada dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita.
Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan akan pelihara hati dan pikiran kita dengan damai sejahtera. Tuhan akan pelihara, haleluya, damai sejahtera Allah ini. Hati dan pikiran. Dalam bahasa Yunani, istilah hati ini kardia. Berbicara tentang pusat kehidupan. Pusat kehidupan. Bahkan tempat tumpuan perasaan, ini hati. Ya kan? Itulah sebabnya kadang-kala orang mau curhat, hatinya itu tumpuan perasaan, itu pusat kehidupannya, itu dia sampaikan, dia mau terbuka. Keterbukaan adalah awal dari segala pemulihan. Ini mesti terbuka. Hati ini, ya, si Tuhan. Pikiran dalam bahasa Yunani, nous, itu intelek, akal. Jadi damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus, berbicara manusia yang seutuhnya, menyangkut pusat kehidupannya, hatinya, tumpuan perasaannya, dan juga inteleknya, ya, kecerdasannya, akalnya. Si Tuhan, saudaraku dalam Yesus, kecerdasan intelek daripada seseorang itu sangat berguna. Tapi apa? Tanpa dipelihara oleh damai sejahtera Allah, ia tidak bisa menikmati hidup dalam ketentraman, sekalipun inteleknya hebat. Itulah sebabnya mari kita perhatikan ini firman Tuhan. Di dalam konteks Filipi pasal 4 ini ada masalah. Di ayat 2 ada masalah. Euodia, Filipi pasal 4 ayat 2. Euodia ku nasihati dan Sintika ku nasihati supaya sehati sepikir. Iya, mereka mesti sehati. Ada kesehatian, pusat kehidupan dan perasaan mereka harus ada sehati dan sepikir, logika, akal pikiran mereka harus sepikir. Rupanya mereka terjadi perselisihan. Ya, ini perlu adanya nasihat. Ayatnya yang ketiga, bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos. Paulus mintakan Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Orang yang terjadi mengalami perselisihan mesti ditolong. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat penting di mata Paulus. Mengapa? Mari kita lihat. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil. Ini kan hebat. Orang-orang yang berjuang pengabaran Injil, terjadi perselisihan juga, ya. Kalau terjadi perselisihan, damai sejahtera tidak dialami. Itulah sebabnya dalam konteks ini hendaknya hati dan pikiran itu dipelihara oleh damai sejahtera. Ini yang dinasihati untuk Euodia dan Sintika. Ya, jadi Paulus minta tolong kepada Sunsugos, temanku yang tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Mari kita perhatikan. Orang-orang ini orang-orang yang luar biasa. Sangat berani hamba Tuhan Paulus membuat statement terhadap orang-orang ini. Paulus membuat statement kepada orang yang berselisih ini. Apa yang dia katakan? Mereka adalah orang yang berselisih. Tapi Paulus katakan apa? Yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Wow. Berarti saudaraku dalam Tuhan tidak bisa dihakimi. Sekalipun terjadi perselisihan tidak bisa menghakimi, menunjuk salah. Tetapi orang seperti itu harus ditolong. Mengapa? Karena nama mereka tercantum dalam kitab kehidupan.
Dahsyat. Percayalah. Bapak Ibu saudara-saudara yang percaya Yesus, terima Tuhan. Yesus Raja damai di dalam pribadimu. Dan ketika engkau memperoleh damai sejahtera yang melihara hati dan pikiranmu, kemudian Anda memberi diri dalam pelayanan gereja, antar gereja, pelayanan sosial, tapi terjadi perselisihan. Sesama kita diingatkan firman Tuhan, kita perlu menolong, saling menolong. Mengapa? Setiap orang yang terima Yesus, percaya Yesuslah Tuhan, nama-namanya ada dalam kitab kehidupan. Tidak seorang pun yang berkuasa menghapus, saudara. Tidak bisa. Karena darah Yesus telah tebus. Oh, haleluya, haleluya, kita sangat berharga. Percayalah, nama-nama pribadi kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Sekalipun mungkin dengan kekurangan, kelemahan daya pikir, keteledoran, terjadi suatu perselisihan, tapi hendaknya sesama umat menolong. Untuk apa? Terjadi suatu pemulihan, dan ketika orang tersebut ditolong, perlu ada keterbukaan hati. Karena pemulihan pasti terjadi ketika sesama kita ada keterbukaan. Ini yang luar biasa. Puji Tuhan. Saya bisa katakan, ya, orang percaya yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan bisa saja, ya, tidak sehati, bahkan tidak sepikir, bisa saja terjadi perselisihan, sekalipun sudah bersama-sama berjuang di dalam pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita memberi diri untuk saling menolong, bukan menghakimi. Haleluya. Puji Tuhan. Marilah kita memberi diri untuk saling menolong, dan kita mengingatkan saudara-saudara kita seiman untuk saling menolong. Puji Tuhan. Ada nasihat firman Allah, Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi ketika kita menolong, ketika kita terjadi suatu perselisihan yang sebenarnya kita tidak inginkan tetapi sudah terjadi, ada jalan keluar di sini. Ada nasihat firman. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang terjadi suatu perselisihan ini dalam konteksnya. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu untuk damai, keinginanmu hubungan yang baik, ya, dalam segala hal. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita bersyukur saja. Ketika ada suatu kesulitan, perselisihan, bersyukur. Ya, tidak sepaham, kita bersyukur, dan kita perlu berdoa. Kita perlu berdoa dengan permohonan ucapan syukur kepada Tuhan. Saya bisa katakan, keinginan untuk hidup damai, dengar baik-baik, keinginan untuk hidup damai dengan sesama pasti terjadi ketika kita mau berdoa dengan tidak gelisah, tetapi dengan bersyukur. Jangan gelisah, tetapi bersyukur. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus katakan begini. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Haleluya. Kalau keinginan kita mau berdamai, bahkan kita mau menjadi pendamai, membawa damai, kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Itulah sebabnya Paulus katakan kepada jemaat di Roma, Roma pasal 8,
Roma pasal 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi ada roh Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Roh itu akan bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan kalau kita adalah anak Allah, marilah kita memberi diri untuk membawa damai dengan sesama. Dalam situasi seperti ini yang kita alami, marilah kita menjadi sarana untuk membawa damai. Sehingga setiap kali kita berdoa, ya Aba, ya Bapakku, Bapa dalam surga, membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Bapa di surga, untuk membawa damai. Puji Tuhan. Membawa damai sejahtera. Saya bisa katakan ketika seseorang percaya telah menerima Roh Kudus, saya bisa katakan ketika orang percaya Tuhan, dia percaya dia sudah menerima Roh Kudus, maka ia tidak diperbudak lagi oleh dosa. Tidak diperbudak lagi oleh perselisihan, oleh dosa. Tidak diperbudak lagi dengan pertengkaran. Ya. Tidak takut lagi. Tetapi mengalami ketentraman karena ia telah menjadi anak Allah. Alami ketentraman karena telah menjadi anak Allah yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam situasi yang sementara kita jalani hari-hari ini, hendaknya kita bersukacita di dalam Tuhan. Paulus katakan dalam Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah di dalam Tuhan. Terjadi hubungan yang baik. Ya, kita sebagai anak-anak Allah bersama dengan anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Ya, mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Dan puji Tuhan, ayat 7 Filipi 4:7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Ya. Akhirnya saya katakan, terjadilah ketenteraman di dalam hati setiap orang yang percaya dan tercegah dari kesusahan yang mendalam, pertengkaran, perselisihan. Seseorang akan merasa aman dan bersukacita di dalam Tuhan, sekalipun pada situasi ya yang sangat mencemaskan. Setiap orang Kristen pasti mengalami damai sejahtera ketika ia imani bahwa dia adalah anak-anak Allah. Haleluya. Untuk membawa damai sejahtera. Berbahagialah mereka yang membawa damai sejahtera, karena mereka adalah anak-anak Tuhan. Berbahagialah sidang jemaat, artinya diberkatilah kita semua siapa saja ya, ketika damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa setelah mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini. Pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kami yang hebat dan dahsyat, yang luar biasa. Kami berterima kasih di pagi hari ini kami sudah dengar firman Allah bahwa damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kami melampaui segala akal kami. Dan kami akan alami itu di dalam Kristus Yesus Tuhan, karena kami adalah anak-anak Allah,
Tuhan mempersiapkan kami untuk membawa damai. Mulai dalam rumah tangga dan kepada siapa saja. Kami boleh alami ketenteraman. Mulai di rumah dan setiap komunitas. Kami berdoa Tuhan. Bangsa, negara, pemerintah kami agar supaya terjadilah kedamaian, ketenteraman. Terjadilah keamanan di bangsa kami ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Presiden bersama dengan Wakil Presiden. Tuhan tolong hikmati mereka dengan hikmat cemerlang untuk memimpin bangsa ini, sehingga kami boleh mengalami ketenangan, ketenteraman di bangsa ini, aman dari penyakit virus corona dalam nama Yesus terjadi. Kami berdoa juga untuk TNI Polri, Tuhan menolong mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan mereka untuk menjaga, memelihara keamanan, ketenteraman di bangsa kami, negara ini. Demikian juga para dokter, perawat, Tuhan tolong mereka, sehatkan dan lindungi mereka dari penyakit, dari virus corona. Tuhan tolong mereka, keluarga mereka. Beri mereka hati yang senang melayani pasien. Kami berdoa untuk pasien, orang-orang sakit yang ada di rumah-rumah sakit di berbagai tempat, lebih khusus sakit karena virus corona. Tuhan tolong, Tuhan dengar seruan doa. Mohon belas kasih Tuhan, terjadilah kesembuhan dan pemulihan oleh bilur-bilur Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Biarlah kami mengalami damai sejahtera, memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Semuanya itu bekerja jauh dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Terpujilah Engkau, berkatilah kami semua Bapa di surga. Di dalam nama Bapa dan laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan berkati kami dengan kelimpahan. Kami katakan segala penyakit bernama tidak bernama tidak bisa menimpa kami, karena oleh bilur-bilur Yesus menjadi kenyataan bagi kami. Gangguan penyakit apapun disembuhkan dan kami dipulihkan, disehatkan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Marilah Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu. Berilah kami kasih karunia demi kasih karunia yang melimpah. Marilah Tuhan hadapkan wajah-Mu yang penuh belas kasih bagi kami. Berilah kami damai di hati kami, yang menguasai hati dan pikiran kami, damai sejahtera Allah. Dan kami percaya ada satu nama yang berkuasa di surga dan di bumi, yaitu nama Yesus Tuhan Juru Selamat, penebus dosa. Immanuel, Allah beserta pribadi, keluarga kami, bangsa kami, dan bangsa-bangsa yang berseru kepada Engkau. Pimpinan-pimpinan kami, baik pemerintahan, legislatif, yudikatif, semuanya Engkaulah yang beserta kami. Terpujilah Engkau, terima kasih. Kami akhiri, tamatkan ibadah raya pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Bapa dan laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa kembali bersama kami, ya, Jemaat Philadelphia Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia, Perumahan CHT Seak 1, Wilayah Manado, Malalayang 1 Barat. Puji Tuhan. Philadelphia, kasih persaudaraan. Amin, amin. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin.